Dari Gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat. Sesaat lagi kita akan menjadi saksi dan mengikuti kegiatan penting yang akan berlangsung di ruang sidang utama lantai 2 Gedung KPU RI saat ini. Yang sudah kita nantikan yaitu kita akan menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Hari ini hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 yang seharusnya kita memulai acara tadi pada kisaran pukul 2 atau 14 waktu Indonesia Barat, namun kami mohon maaf ternyata harus dilakukan sedikit penundaan dan kita akan segera memulai seremonial penandatanganan perjanjian kerjasama ini dalam waktu yang tidak begitu lama lagi. Teman pemilih, terima kasih ya Anda yang sudah bergabung di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Mungkin di antara teman pemilih ada nih yang sudah sedari tadi mengikuti live-nya di link YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kami memohon maaf atas penundaan ini dan kami akan mengajak teman pemilih semua untuk segera mengikuti karena acara akan dimulai dalam waktu sesaat lagi. Saat ini kita sedang menantikan kehadiran segenap pimpinan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk hadir di ruang sidang utama lantai 2 ini dan mengikuti jalannya penandatanganan perjanjian kerjasama ini yang sekaligus juga yang tidak kalah penting untuk menjadi bagian dan alasan kenapa harus kita ikut saksikan kegiatan penandatanganan ini adalah saat ini juga akan diserahkan penyerahan akses untuk nomor induk kependudukan atau NIK. Teman pemilih, kalau Anda saat ini sudah berada di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih ya untuk yang udah subscribe dan yang belum harus segera subscribe karena subscribe itu gratis. Dan pasti akan mendukung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk terus memberikan update informasi kepemiluan. Ayo teman pemilih dimanapun berada, ajak semua kolega dan kenalan Anda khususnya yang memang selalu ingin tahu dengan update informasi kepemiluan, segera ajak untuk bergabung di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menyaksikan kegiatan hari ini yaitu penandatanganan perjanjian kerjasama antara Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Teman pemilih semua, pastikan Anda semua sudah di depan layar YouTube dan ajak semua kolega Anda untuk menjadi bagian dari sejarah di mana hari ini akan dilakukan salah satu pijakan atau batu pijakan penting untuk berproses dalam tahapan pemilu di mana kegiatan hari ini akan menjadi dasar untuk dilakukannya proses pemutakhiran data pemilih di mana memang hal ini tidak bisa lepas, KPU harus bekerja sama dengan pemangku kepentingan dalam tahapan ini yaitu Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Baik teman pemilih, dapat kami laporkan saat ini teman pemilih yang Anda saksikan di layar YouTube Anda dapat menyaksikan ini adalah gambar situasi di ruang sidang utama lantai 2 di mana saat ini sudah banyak sekali terdapat segenap pimpinan yang berada di ruang sidang utama ini untuk mengikuti jalannya seremonial penandatanganan perjanjian kerjasama yang akan dilakukan antara Sekjen KPU RI dengan Dirjen Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Ya, teman pemilih, sebagaimana Anda saksikan di layar YouTube saat ini, segenap pimpinan dari Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sudah hadir di ruang sidang utama ini, dan kita menantikan kehadiran pimpinan KPU, utamanya adalah Bapak Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang akan melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama pada hari ini. Dan teman pemilih juga dapat menyaksikan di layar YouTube Anda, layar di hadapan Anda, segenap pejabat Sekretariat Jenderal sudah hadir dan menantikan momen spesial atau hari yang penting ini untuk dapat kita simak bersama-sama. Dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi,
pimpinan KPU dan juga dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan segera hadir masuk ke ruang sidang utama. Dan perlu teman pemilih ketahui saat ini beberapa rekan media, ada banyak sekali rekan media yang juga turut berada di ruang sidang utama ini untuk ikut mengabadikan dan mengikuti jalannya penandatanganan perjanjian kerjasama ini. Ya, teman pemilih dapat kami informasikan saat ini segenap pimpinan KPU RI dan pimpinan dari Ditjen Dukcapil sudah hadir memasuki ruangan. Dapat kita lihat Bapak Ketua KPU RI, Bapak Hashim Asyari beserta beberapa anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dan tentu saja bersama dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Setelah segenap pimpinan nanti akan duduk dan menempati kursi yang telah disiapkan, dalam waktu yang tidak begitu lama lagi acara akan segera kita mulai. Teman pemilih yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk klik subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis dan mendukung terus kanal YouTube KPU RI untuk memberikan update informasi kepemiluan. Segera akan kita mulai penandatanganan kerjasama antara Sekretaris Jenderal KPU RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Muhammad Afifuddin. Yang kami hormati, Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Yang kami hormati, Deputi Utama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Yang kami hormati, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Yang kami hormati para direktur dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Yang kami hormati, Bapak Ibu Kepala Biro, undangan yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat rahmat-Nya, kita semua dapat berkumpul bersama pada hari Rabu 29 Juni 2022 bertempat di ruang sidang utama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam acara penandatanganan perjanjian kerjasama antara Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta penyerahan hak akses NIK. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang berbahagia, berharap acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Marilah kita bersama-sama memanjatkan doa. Doa akan dipimpin oleh Saudara Irawansyah. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang terhormat, marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk berdoa, memohon kepada Tuhan kiranya acara ini dilimpahkan rahmat dan ridhonya. Bagi yang beragama lain, mohon menyesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, puji syukur kami persembahkan hanya kehadirat-Mu. Engkau menyaksikan segala kejadian, segala sesuatu berlaku atas kodrat dan irodah-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, pada saat ini kami berkumpul di sini untuk bermunajat, mengharap keberkahan dan keridhaan-Mu dalam rangka menyaksikan perjanjian kerjasama antara Sekretariat Jenderal KPU RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri serta penyerahan hak akses NIK. Ya Allah yang Maha Pemurah, hanya kepadamu kami meminta, berikanlah perubahan yang membawa dampak positif bagi kinerja seluruh jajaran dari kedua belah pihak agar dapat berkolaborasi dan bersinergi lebih baik sehingga terwujudnya validitas data yang termutakhir yang memberi manfaat bagi khalayak masyarakat. Limpahkanlah kelancaran, kesuksesan, dan kemudahan dalam kegiatan kami ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, hanya kepadamu kami melakukan pengabdian dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, serta dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya merupakan prosesi penandatanganan perjanjian kerjasama antara Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, sekaligus penandatanganan berita acara serah terima user ID hak akses dan user ID aplikasi data balikan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, disaksikan oleh Ketua beserta anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Selanjutnya memperkenan kepada Ketua KPU RI Bapak Hasyim Asy'ari, anggota KPU RI Bapak Yulianto Sudrajat, Bapak Agus Melas, Bapak Parsadaan Harhab, dan Bapak Muhammad Afifuddin, beserta Sekjen KPU RI Bapak Bernard Dermawan Sutrisno, dan Dirjen Dukcapil Kemendagri RI Bapak Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah untuk dapat menuju ke meja penandatanganan. Baik, hadirin yang kami hormati, ini dia penandatanganan perjanjian kerjasama antara Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tentang pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan, dan kartu tanda penduduk elektronik dalam pemutahiran data pemilih.
Selanjutnya kami silakan untuk melakukan sesi foto dengan menunjukkan berkas penandatanganan. Dan selanjutnya penandatanganan berita acara serah terima user ID hak akses dan user ID aplikasi data balikan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kami silakan untuk melakukan sesi foto. Selanjutnya pemberian hak akses NIK atau nomor induk kependudukan dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Baik, hadirin, selanjutnya tukar-menukar cindera mata yang akan diawali oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam hal ini oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Selanjutnya pemberian cindera mata dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dan selanjutnya merupakan sesi foto bersama. Boleh berikan tepuk tangan? Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, prosesi penandatanganan telah selesai. Kami silakan kepada Ketua Anggota KPU RI beserta Sekjen KPU RI untuk dapat kembali ke tempat semula dan memberkenan kepada Dirjen Dukcapil untuk tetap di tempat. Hadirin, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah SHMH. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam bahagia, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala muridi yawadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La haula wa la quwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Penuh doa dari saya untuk rekan-rekan semuanya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan media, wabil khusus Bapak Ketua KPU, Bapak Hasyim Asyari beserta seluruh anggota, Mas Yulianto Sudrajat, Mas Agus Melas, Mas Persadaan, Mas Afif, salam untuk Mbak Betty dan Mas Idam, juga sahabat saya Mas Bernard, teman-teman dari Dukcapil semuanya dan KPU yang hadir. Saya kalau berdiri di sini, ini rasa-rasanya sudah seperti rumah saya yang kedua, Mas Hasyim. Sejak 8 tahun yang lalu, saya sudah bolak-balik ke sini sejak ketuanya itu Mas Husni Kamil Manik, Mas Arif Budiman, Mas Juriantoro, Mas Ilham, sekarang Mas Hasyim.
Ketua KPU-nya sudah 5, Dirjen Dukcapilnya masih 1. Ini yang salah yang mana ini? Jadi ini rasa bahagia, saya senang banget masih kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Kalau kawan lama banget saya ini Mas Bernard ini, saya masih kepala bagian, beliau kepala seksi dulu. Saya naik, dia terus naik. Juga ada Mbak Inung, Mbak Inung. Oh, ini kawan lama saya juga yang masih tersisa di sini. Dan satu kebahagiaan kita menyaksikan perkembangan demokrasi di Indonesia dan bagaimana Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Dukcapil bisa ikut bersama-sama meningkatkan kualitas demokrasi kita. Nah, pada sore hari ini ada beberapa hal yang kami serahkan sebagaimana 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu bulan Juli juga di Jogja saat rapat kerja nasional KPU kami menyerahkan hak akses. Hak akses itu kepada rekan-rekan KPU pusat disebut diberikan super user, dan nanti kepada 548 KPU provinsi 34, 514 kabupaten kota, semuanya bisa melihat ke data warehouse database Dukcapil. Jadi rekan-rekan KPU kalau ingin melihat seseorang ini terdaftar di kabupaten mana, ketik nicknya saja. Kemudian dia status umurnya berapa, masih ragu, tanya nicknya berapa, bisa dibuka. Nah, per hari kuotanya 200.000. Nanti kalau kurang Pak Hasim tinggal minta saja, suratnya nyusul kemudian. Karena kita era seperti ini WhatsApp dulu, langsung disusuli surat, tapi sudah bisa bekerja karena kita menerapkan birokrasi yang sifatnya agile, birokrasi yang lincah dan gesit. Nah, ini akan mempercepat upaya kita membangun demokrasi itu. Nah, harapan kita bisa terus meningkatkan kualitas demokrasi berawal dari data kependudukan sebagai bahan untuk menyusun DPS dan DPT. Sehingga kita sudah bisa memprediksi kalau dihitung hari ini untuk DP4 pemilu di Februari 2024 kira-kira penduduknya berapa, itu sudah bisa kita prediksi. Tentu rekan-rekan media kalau nanti ada pertanyaan apakah data ini akan berubah, ya pasti akan berubah. Mengapa berubah? Karena penduduk kita sangat dinamis. Diserahkan sekarang berarti pemilunya masih kurang lebih 2,5 tahun lagi. Penduduk kita berpindah tiap bulan kurang lebih 500.000, 600.000. Berarti setahun kira-kira 6 juta sampai 7 juta penduduk berpindah. Ini hal yang rutin terjadi. Jadi perpindahan antar kabupaten itu realitas yang nyata. Nah, data ini nanti dari KPU bisa melihat ke dalam dashboardnya Dukcapil. Jadi teman-teman semuanya, Mas Hasim dan seluruh anggota, nanti kita beri fasilitas untuk melihat berapa hari ini jumlahnya yang kawin penduduknya, kemudian yang melahirkan, yang bercerai, yang meninggal dunia, kemudian yang pindah masuk ke satu kabupaten, dari satu kabupaten keluar. Nanti bisa dilihat sampai ke siapa dia, nicknya berapa, pindah kemana, nanti bisa kita lakukan dari KPU bisa melihat itu dan bisa lakukan pemadanan data. Ini bagian ikhtiar kita untuk terus membangun kualitas demokrasi, dan alhamdulillah sekarang kita sudah 4 kali ketemu ini. Terima kasih Mas Hasim dan seluruh anggota. Chemistry kita semakin lama semakin baik. Jadi tampaknya frekuensinya sudah sama. Jadi boleh tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Dengan frekuensi yang sama ini akan memudahkan kita untuk merapikan data penduduk dan daftar pemilih. Ini penting, sebagaimana BPS 2020, dari hasil sensus BPS itu diberikan kembali ke Dukcapil untuk merapikan data Dukcapil. Siapa yang pindah, kemudian kita cocokkan. Siapa yang meninggal dunia, kita cocokkan. Teknis seperti itu. Tapi semangatnya adalah bagaimana
Status kedudukan de jure, sistem kependudukan kita adalah sistem de jure. Seseorang dianggap bertempat tinggal itu pada tempat tinggal yang ada di dalam KTP dan kartu keluarga. Jadi seseorang itu dianggap bertempat tinggal sesuai KTP dan KK, walaupun tinggalnya tidak sama dengan itu, secara sistem dianggap tinggalnya secara de jure yang dilihat. Ini yang perlu kita samakan persepsi kita. Jadi kalau ada orang ber-KTP DKI tetapi tinggal di Bogor, maka secara kependudukan nasional dia tinggalnya di DKI sesuai KTP. Tentu nanti akan ada banyak hal-hal yang harus kita cermati. Teman-teman yang ada di lembaga pemasyarakatan pas hari pencoblosan, teman-teman yang ada di rumah sakit pas hari pencoblosan, teman-teman pegawai kejaksaan, pegawai kehakiman yang dia karena sifatnya vertikal bekerja di banyak tempat di hari H pencoblosan. Nah, kalau kita semua sudah sangat paham, dia mencoblos sesuai. Kalau pindah provinsi hanya mencoblos presiden saja. Tapi ini yang perlu dijelaskan kepada masyarakat, karena masyarakat kita sangat dinamis dan eranya sudah open society. Sehingga semua orang bisa bertanya apapun dan semua orang bisa menjawab apapun walaupun jawabannya belum tentu benar. Nah, ini yang perlu kita isi ruang media sosial kita dengan jawaban-jawaban yang benar. Nah, mudah-mudahan kita terus bisa memperkuat demokrasi. Kami mendukung penuh Mas Hasim dan rekan-rekan anggota KPU. Saya berada di belakang Bapak dan Ibu untuk menyusun daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap dengan menyiapkan data penduduk yang semakin akurat. Dan ini ada pertumbuhan yang menarik. Ketika awal-awal 2014 saya mulai membantu Dukcapil menyiapkan data Pileg Pilpres pada waktu itu sebelumnya saya Kepala Biro Hukum banyak membantu Pak Nurman. Jumlah lembaga yang menggunakan data Dukcapil itu baru di kisaran ratusan. Kalau kita lihat dari sejarah 2015, 2016, saya masuk sebagai dirjen di 2015. Itu 70 lembaga yang menggunakan data Dukcapil. Kemudian kebutuhan untuk itu semakin bertambah. Dan per hari ini sudah ada 5.335 lembaga yang kerjasama untuk mengintegrasikan data. Nah, polanya sama seperti yang kita berikan kepada teman-teman di KPU. Kita beri super user ya untuk pimpinannya, nanti disebarluaskan ke bawah ke jajaran ini seperti metodenya BRI, Bank Mandiri, itu satu user di tingkat nasional kemudian dibagi ke cabang-cabangnya sehingga kita lebih mudah melakukan pengawasannya. Ini mudah-mudahan dengan kualitas data kita yang semakin baik karena dipakai banyak lembaga, dibersihkan oleh banyak lembaga, di cleansing setiap hari, mudah-mudahan semakin lama data kita semakin berkualitas dan akan mampu mendukung kesiapan demokrasi kita atau demokratisasi kita di 2024. Mudah-mudahan lancar semua, sukses semua. Kami dukung penuh rekan-rekan KPU. Semoga Allah merahmati, meridhoi dan memudahkan langkah kita. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Hasyim Asy'ari, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Profesor Zudan. Yang saya hormati rekan-rekan sejawat para anggota KPU yang berkesempatan hadir, Mas Yulianto Sudrajat, Mas Agus Melas, Mas Parsa, Mas Afif. Yang saya hormati
Sekjen KPU beserta jajaran, Bapak Ibu pejabat pada Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan banyak kepada kita sekalian, sehingga kita dapat bertemu dalam forum yang berbahagia ini, yaitu penandatanganan perjanjian kerjasama antara Sekjen KPU dengan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, serta penyerahan hak akses nomor induk kependudukan. Hari ini hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022. Ini tidak by design, Mas Yuda. Sebetulnya kan diajarkan besok hari Kamis. Karena ada informasi bahwa besok hari Kamis, tanggal 30 Juni siang, kami diundang untuk melakukan rapat dengan pendapat membahas draft peraturan KPU tentang pendaftaran calon pemilih. Sehingga kemudian kalau istilahnya Mas Yuda ini menggunakan pendekatan birokrasi yang gesit, maka kemudian secara efektif Pak Sekjen mengorganisir ini supaya kemudian bisa segera dimajukan. Dan kalau dimajukan itu pertanda baik, segala sesuatunya persiapannya makin cepat, makin bisa kita perbaiki segala sesuatunya. Yang pertama, kami menyambut baik penandatanganan kerjasama antara Sekjen KPU dengan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sebagai tindak lanjut MOU antara KPU dengan Menteri Dalam Negeri. Nah, lebih spesifik pada hari ini untuk urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil. Tentu sebagai sebuah landas hukum, penandatanganan kerjasama ini menjadi dasar bagi KPU dan kemudian Kementerian Dalam Negeri sebagai sebuah realisasi perwujudan dari amanah yang ada di undang-undang, bahwa untuk pemutakhiran data pemilih itu sumbernya ada dua. Yang pertama daftar pemilih tetap pemilih terakhir yang dikelola oleh KPU, dan yang kedua ada data penduduk potensial pemilih yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Sehingga dengan begitu kita makin sinkron datanya antara DPD pemilih terakhir dengan DP4 yang itu sebagai proyeksi untuk pelaksanaan pemilu ke depan. Nah, oleh karena itu penandatanganan MOU ini, penandatanganan PKS ini, dan juga penyerahan hak akses NIK itu menjadikan data yang ada di KPU juga makin komprehensif, makin valid, dan juga makin mutakhir. Dan demikian juga ada kegiatan yang menjadi amanah undang-undang juga, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan setahun 2 kali. Itu juga semakin kegiatannya makin progresif begitu, karena dukungan dari Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil. Di beberapa kegiatan kepemiluan, KPU oleh undang-undang ditugaskan untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, khususnya untuk Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil. Yang pertama soal pemutakhiran data pemilih, kemudian yang kedua penyerahan data agregat kependudukan sampai tingkat kecamatan DAK 2, yang itu nanti digunakan untuk misalkan berapa sih jumlah anggota partai politik 1.000 atau 1/1000 jumlah penduduk tiap kabupaten kota. Yang kedua untuk penyusunan dan penataan daerah pemilihan. Kemudian untuk syarat penyerahan dukungan bagi bakal calon perseorangan anggota DPD. Nah, oleh karena itu sinergi antar lembaga ini menjadi sesuatu yang penting. Prof. Yudan perlu kami laporkan dalam beberapa kegiatan audiensi kami dengan Panglima TNI, dengan Kapolri, dengan Menteri Hukum dan HAM, demikian juga dengan Menteri Luar Negeri, kami sampaikan bahwa mohon data-data yang berkaitan dengan anggota TNI, anggota Polri yang potensial nanti pada tanggal 14 Februari 2024 sudah akan menggunakan hak pilihnya,
segera didata dan kemudian dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri. Kami sampaikan bahwa kami akan menggunakan jalur satu pintu karena akses yang diamanahkan oleh undang-undang adalah KPU memperoleh data dari Kementerian Dalam Negeri. Sehingga dengan begitu nanti tinggal kami dengan Kementerian Dalam Negeri yang mengkoordinasikan ini tanpa harus door to door satu-satu ke beberapa kementerian. Termasuk dengan Menteri Luar Negeri, warga kita yang ada di luar negeri, dan juga Kementerian Hukum dan HAM untuk mengidentifikasi warga negara kita yang sudah memiliki hak pilih tetapi situasinya sedang menjalani hukuman baik itu di lapas maupun rutan, sehingga data yang disusun KPU itu memenuhi kriteria komprehensif, valid, akurat dan juga mutakhir. Nah, oleh karena itu dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin bahwa penandatanganan PKS antara Sekjen KPU dengan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil sudah dilakukan. Ini sebagai pertanda baik bahwa untuk layanan kepemiluan ke depan, terutama layanan data, kita harapkan semakin handal datanya, semakin valid, dan tentu ini sebagai sebuah bentuk data sharing agreement ya, supaya kemudian data di Kemendagri juga pemutakhirannya berdasarkan hasil pemilu, daftar pemilih hasil pemilu terakhir itu juga menjadi sesuatu yang penting. Nah, nanti secara bertubi-tubi setelah pemilu 2024 segera digelar pilkada 2024 yang itu dibutuhkan atau diperlukan pemutakhiran data pemilih kembali. Pada kesempatan ini dengan memohon ridho dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, kita bersama-sama berdoa semoga kegiatan kita pada hari ini mendapatkan berkah, mendapatkan ridho, sehingga niat kita untuk bersama-sama melayani pemilih, melayani peserta pemilu untuk menyelenggarakan pemilu 2024 dan pilkada 2024 mendapatkan ridho dan penuh keberkahan. Terima kasih Pak Dirjen beserta tim pada Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Pak Sekjen beserta tim, semoga ini memperkuat dan juga mempercepat langkah-langkah penyelenggaraan pemilu kita ke depan. Saya sampai di sini, kalau ada kekurangan saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah demikian seluruh rangkaian acara penandatanganan perjanjian kerjasama antara Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta penyerahan hak akses NIK telah selesai. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selanjutnya memperkenan kepada Ketua beserta anggota KPU RI dan Dirjen Dukcapil untuk dapat melakukan doorstop. Kami persilakan untuk remaja ini. Pak Ketua sini. Biar Pak Ketua dulu. Monggo, Pak Ketua dulu. Sekalian udah siap semua nih? Udah siap semua? Udah? Siap. Saudara sekalian, pada hari ini, hari Rabu tanggal 29 Juni tahun 2022, bertempat di kantor KPU telah dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Sekjen KPU dengan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Di antara yang penting perjanjian kerjasama ini adalah akses NIK ya, nomor induk kependudukan
yang diberikan juga sekaligus pada hari ini oleh Pak Dirjen kepada Sekjen KPU dalam rangkanya untuk kegiatan pemutakhiran daftar pemilih dan juga penyusunan daftar pemilih untuk pemilu 2024. Ada beberapa data yang nanti secara bertahap akan dilakukan pertukaran data antara KPU dengan Kementerian Dalam Negeri, dalam ini Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil. Misalkan ya, nanti ada penyerahan data agregat kependudukan pada tingkat kecamatan, rencana nanti awal Juli. Itu dalam rangkanya untuk sebagai dasar KPU untuk misalkan ya menyusun dan menata daerah pemilihan. Kemudian ukuran bagi partai politik sebetulnya anggotanya itu kalau 1/1000 jumlah penduduk itu berapa per kabupaten kota. Demikian juga sebagai dasar untuk warga negara Indonesia akan mencalonkan diri sebagai calon perseorangan peserta pemilu DPD. Nah, oleh karena itu menjadi sesuatu yang penting kegiatan ini, dan tentu kami ucapkan terima kasih kepada Mendagri yang hari ini diwakili oleh Pak Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai sebuah komitmen untuk data sharing ya, data kependudukan supaya kemudian data pemilih kita juga makin valid, dan tujuan utamanya adalah warga negara kita yang telah memiliki hak pilih itu sebelum menggunakan hak pilih diupayakan sudah terdata. Saya kira itu. Terima kasih. Melanjutkan yang disampaikan Pak Hasyim bahwa ada perintah dari Undang-Undang Adminduk dan Undang-Undang Pemilu dari Kementerian Dalam Negeri untuk berbagi data kependudukan dalam bentuk DAK2 dan DP4. Jadi DAK2 untuk menentukan dapil, DP4 untuk menentukan berapa banyak orang yang memiliki hak pilih. Dan ini waktunya panjang. Data dari Dukcapil nanti menjadi data untuk kemudian diolah menuju DPS dan DPT. Nah, sebelum sampai ke sana, setiap 2 kali dalam setahun, Dukcapil memberikan data kepada KPU. Ini data semester 1, nanti akan kita berikan di pertengahan bulan Juli. Semester 1 itu tiap 30 Juni. Dan semester 2 nanti setiap tanggal 30 Desember. Jadi polanya adalah kita berbagi pakai data. Tentu ini menjaga rahasia data pribadi penduduk dan menjaga keutuhan serta keakuratan data. Jadi data yang sudah kita bagikan tidak boleh diubah-ubah, datanya seperti itu. Kecuali diubah atas permintaan subjek data atau permintaan pemilik data, karena pemilik data itu pindah atau dia kawin atau menjadi TNI, Polri sehingga dikeluarkan dari daftar pemilih, atau pensiun dari TNI Polri sehingga masuk kepada sebagai daftar pemilih. Nah, ini bagian yang kita update terus-menerus, proaktif antara KPU dengan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Mudah-mudahan dengan upaya ini di 2024 nanti data pemilih kita semakin akurat berbasis data kependudukan yang sudah terus diupdate setiap hari. Itu ya, teman-teman ya. Kalau menggunakan data hari ini, itu untuk Pilpres di bulan Februari sekitar 206 juta, something. Dan di Pilkada di November kurang lebih 210 juta. Apakah ini fix datanya? Tidak, bergerak. Itu menghitung data hari ini, karena nanti ada yang pindah TNI Polri, ada yang pensiun, dari luar negeri masuk ke dalam negeri, dari dalam negeri ke luar negeri, ada yang meninggal dunia. Jadi dinamikanya tinggi karena masih ada waktu kurang lebih 2 tahunan lebih dari sekarang bulan Juni akhir sampai nanti di bulan Februari dan di bulan November. Jadi masih panjang sehingga pergerakannya cukup besar. Tapi ini prediktabilitasnya bisa kita lihat karena pergerakan setiap hari di dalam database kependudukan Depdagri itu termonitor terus-menerus. Termasuk yang akan naik, atau beginilah, pemilih kita yang umur 17 sampai umur 22 tahun itu berapa? 22 tahun sampai 27 tahun berapa? Dan pemilih kita sebagian besar di bawah 45 tahun. Itu yang paling besar. Kira-kira analisis datanya seperti itu. Ini dinamisnya luar biasa. Gitu. Pak Dirjen ini mengulang soal perubahan data
alamat tempat tinggal nih Pak. Perubahan itu yang akan mengubah menjadi DPT itu apakah Dukcapil, Dirjen Dukcapil atau KPU nantinya? Ya, jadi ada di dalam hukum administrasi itu dan hukum adminduk yang disebut dengan batas kewenangan. Kalau Dukcapil, batas kewenangannya adalah pada data kependudukan. Kalau di KPU, batas kewenangannya mulai dari DPS sampai dengan DPT. Jadi yang menentukan siapa masuk DPS, siapa masuk DPT, itu KPU. Kami memberikan DP4 berdasarkan database kependudukan yang ada per 30 Juni dan 30 Desember. Nanti diupdate terus gitu. Itu ya, Mas Bernard, silakan. Ya, baik. Perjanjian kerjasama ini tindak lanjut dari MOU yang sudah dilaksanakan antara Menteri Dalam Negeri dan Ketua KPU. Jadi prinsipnya dalam PKS ini perjanjian kerjasama, penyerahan akses NIK adalah salah satu dari item perjanjian kerjasama di luar kegiatan-kegiatan lain seperti pertukaran data maupun yang lainnya. Jadi prinsipnya bahwa dalam penyusunan daftar pemilih dan pemutahiran, KPU berbasis pada data kependudukan dari Dukcapil. Itu yang akan dilakukan ke depan seperti itu. Pak, mau nanya, kalau pengaruh dengan DOB Pak, pemekaran wilayah, apakah udah ada obrolan dengan DPR? Kan itu mempengaruhi juga data pemilih dan lain sebagainya Pak. Belum ada ya. Belum ada obrolan ya Pak. Untuk rekrutmen ininya Pak, anggota KPU ini untuk yang di DOB gimana? Kan belum DOB-nya aja belum terbentuk. Kan udah di tingkat 1 Pak, rencananya besok Kamis udah di tingkat 2 di Ya, Purnama. belum ada. Pak, tapi kebutuhan hukumnya kira-kira yang perlu diperbarui apa aja Pak? Untuk Yang di daerah DOB. ada dua ya. Yang pertama di UB Papua itu ada beberapa konsekuensi elektoral. Yang pertama, daerah pemilihannya semula katakanlah Papua Induk, itu nanti kan begitu ada pemekaran kan areanya, luasan dapilnya kan makin mengecil. Maka dengan begitu konsekuensinya jumlah penduduknya juga makin mengecil masing-masing daerah itu. Maka dengan begitu alokasi kursi DPR RI yang semula daerah induk itu 10 dan nanti misalkan kami belum tahu ya berapa provinsinya, itu nanti pasti akan berpengaruh pada alokasi kursi DPR RI. Yang kedua, namanya juga DOB ya, daerah otonomi baru. Salah satu tanda sebuah daerah itu otonomi itu punya DPRD. Maka kemudian konsekuensinya ada DPRD provinsi. Dan dapilnya kan juga harus ditata ulang. Kalau kabupaten kota sepanjang tidak ada pembentukan kabupaten kota ya nggak ada masalah. Tapi kalau yang jelas berpengaruh adalah alokasi kursi DPR RI, dibentuknya DPRD provinsi yang baru, kemudian DPD, Dewan Perwakilan Daerah, yang semula wakilnya hanya di satu provinsi, kalau nanti ada beberapa provinsi kan juga bertambah juga ya. Itu satu hal. Pertanyaannya adalah kira-kira untuk pengisian itu mengikuti dalam pemilu besok atau nanti setelah pemilu 2024. Demikian juga kalau ada daerah baru sebagai sebuah daerah otonomi pasti ada gubernur baru. Mau diisi kapan? Lewat pilkada 2024 atau kapan? Nah ini kami nanti akan kami diskusikan dengan pemerintah, dengan DPR. Yang kedua adalah konsekuensi IKN Ibu Kota Negara. Pertanyaannya IKN provinsi atau bukan? Kalau provinsi masuk kategori otonomi atau tidak? Yang jelas di Undang-Undang IKN disebutkan yang akan ada pemilu di sana adalah pemilu presiden, pemilu DPR, pemilu DPD. Dengan begitu konsekuensi elektoralnya pasti akan ada dapil baru untuk EKN khusus untuk DPR RI. Demikian juga dapil baru untuk DPD. Konsekuensinya ada dua dibentuknya IKN. Yang pertama adalah Kalimantan Timur dan yang kedua adalah Jakarta. Untuk Kalimantan Timur, wilayah IKN itu kan sebagian wilayah Kalimantan Timur itu kan dijadikan ada pergeseran administratif ya menjadi bagian dari provinsi IKN. Maka dengan begitu dapil RI, DPR RI yang akan berangkat dari Kalimantan Timur, kemudian DPRD provinsi Kalimantan Timur itu pasti akan ada perubahan-perubahan. Nah, tapi untuk perubahan itu kan harus menggunakan instrumen undang-undang. Demikian juga wilayah administrasinya IKN itu kan berasal dari dua kabupaten ya, PPU, Penajam Pasir Utara dan Kutai Kertanegara. Maka konsekuensinya untuk DPRD di dua kabupaten itu juga akan mengalami perubahan.
Nah, instrumen-instrumen hukum untuk itu adalah undang-undang pemilu. Nah, konsekuensi kedua dari IKN adalah Jakarta. Pertanyaannya, kalau IKN sudah jadi ibu kota, maka Jakarta ini apa? Ya, konsekuensi untuk elektoral selama ini kan untuk pemilih di luar negeri, suaranya kan dihitung masuk ke Dapil Jakarta 2, yaitu meliputi Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Nah, nanti kalau bukan ibu kota lagi, suara pemilih di luar negeri akan dihitung melalui dapil mana. Kemudian yang berikutnya, pemilihan gubernur Jakarta. Itu electoral formula atau rumus untuk menentukan siapa yang menang, itu kan menggunakan suara terbanyak, variannya mayoritas di atas 50%. Kalau tidak mencapai itu dilakukan pilkada putaran kedua. Pertanyaannya adalah, kalau Jakarta sudah bukan ibu kota negara, apakah formula itu tetap diberlakukan atau diubah instrumennya di undang-undang. Kemudian berikutnya, apakah setelah IKN ibu kota negara pindah, bukan di sini lagi, lalu daerah otonominya tetap Jakarta ya, tetap seperti ini, ditaruh di provinsi atau kabupaten kotanya di Jakarta akan diberikan otonomi atau tidak. Itu beberapa hal yang saya kira penting untuk segera diambil keputusan, terutama yang berkaitan dengan aspek elektoral, penataan dapil, alokasi kursi, beberapa daerah tadi. Pak, saya kira itu ya. Pak, termasuk PKPU anggaran berarti bisa berubah, Pak? Kalau mereka berubah, DOB-nya berubah, anggota ad hoc-nya berubah? Sangat mungkin, sangat mungkin. Lebih dari karena itu kan juga, perencanaannya kan berasal dari situasi yang belum ada perubahan. Kalau ada perubahan kan pasti akan dilakukan penyesuaian. Itu sebentar. Idealnya undang-undang direvisi paling lambat kapan sih Pak? Akhir tahun ini, akhir tahun 2002. Mengapa? Karena Februari itu sudah ada kegiatan menurut tahapan KPU menetapkan daerah pemilihan. Sehingga dengan begitu kan ketentuan tentang daerah pemilihan harus sudah siap ya. Yang berikutnya pada bulan Mei itu sudah dilakukan tahapan pencalonan, baik untuk DPR RI, untuk DPD. Nah, karena itu kan sebelum pencalonan sebisa mungkin urusan dapil kan sudah selesai. Gambarannya begitu, Mas. Cukup? Pak, terakhir Pak, soal iklan partai di TV, Pak, kan tahapan udah dimulai dan ada masa kampanye dan lain-lain. Statusnya gimana sih Pak? Apakah sebenarnya masih boleh iklan partai-partai di TV, karena kayak Nasdem misalnya masih ada di Metro gitu? Saya nonton dulu ya, Pak. Pak, terkait usulan form khusus untuk deklarasi calon peserta Pilpres, Pilkada Pileg tidak berpaspor asing, Saya kira tanpa harus deklarasi, undang-undang sudah jelas. Untuk jadi calon Presiden Republik Indonesia itu adalah warga negara Indonesia asli. Jadi termasuk yang tidak pernah memiliki paspor asing? Ya, definisi warga negara Indonesia asli itu. Sejak lahir sampai sekarang, nanti mau nyalon paspornya atau kewarganegaraan Indonesia. Artinya tidak perlu ada formulir khusus nanti untuk menyatakan? Enggak perlu sebetulnya. Cukup? Pak, terkait DPT ganda, itu bagaimana kalau misalnya ada temuan, strategi apa yang akan dilakukan untuk mencegahnya? Ya, nanti ditanya dulu, misalkan Mbak ya, namanya siapa, NK-nya siapa, ini punyamu bukan. Kalau bukan punyamu ya kita coret, gitu aja. Hal-hal yang mudah-mudah nggak usah dibikin repot. Anggaran cairnya kapan? Kalau saatnya tiba akan cair. KPU sabar banget nih Pak, anggarannya belum cair Pak. Kok punya kesabaran sebesar itu nggak nyolek Kemenkyu Pak? Orang sabar itu orang yang disayang Tuhan. Iya Pak, Gitu benar. aja. Disayang pegawainya nggak Pak kalau gaji Pak? Jangan tetap yang penting gajian tetap jalan. Soal kenaikan kan nanti. Itu cukup? Oke. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih semua. Bentar, mengikuti suasana bentar. Ya, teman pemilih, bersama telah kita saksikan tadi kegiatan istimewa, momen yang penting dalam proses tahapan pemilu
serentak 2024 ini, yaitu penandatanganan perjanjian kerjasama antara Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Teman pemilih, terima kasih ya telah menjadi bagian dan telah mengikuti acara yang digelar hari ini dan disiarkan langsung di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ini, di mana penandatanganan PKS ini adalah merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman atau MOU yang telah ditandatangani antara KPU RI dengan Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 22 Desember tahun 2021 yang lalu. Dan berikutnya tentu saja kita akan menantikan momen-momen berikutnya dalam tahapan pemilu ini yang penting juga untuk diikuti oleh seluruh teman pemilih semua. Terima kasih banyak telah mengikuti acara hari ini dan mudah-mudahan teman pemilih semuanya dalam keadaan sehat selalu. Sampai bertemu lagi pada momen istimewa berikutnya. Sampai jumpa.